Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Didin Izzuddin MA. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah ijabah segala hajat-hajatnya. Puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Jamaah Masjid Jami' An-Ni'mah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara pada kajian kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Mari kita buka pengajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang selanjutnya ialah penyampaian materi yang insyaallah diisi oleh guru kita. Kepadanya kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya agar kami menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما
afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda sidratil muntaha inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra laqad ra'a min ayati rabbihil kubra laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Surat An-Najm ayat 5 sampai 18. Wahai yang diterima Nabi Muhammad, diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, pemilik potensi yang sangat hebat. Lalu dia tampil sempurna, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia malaikat Jibril mendekat, lalu turun. Maka jadilah dia sejarak 2 busur panah atau lebih dekat dari itu. Lalu dia mewahyukan kepada hambanya apa yang telah dia wahyukan. Tidaklah hatinya mendustakan apa yang telah dia lihat. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sungguh dia telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga Al-Ma'wa. Ketika Sidrah Al-Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, tidaklah berpaling pendengarannya dan tidak pula melampauinya. Tidaklah berpaling pandangannya dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian ayat-ayat Allah yang paling besar. Sungguh dia telah melihat sebagian ayat-ayat Allah yang paling besar. Sungguh dia telah melihat sebagian ayat-ayat Allah yang paling besar. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Ni'mah Japos yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pagi ini silaturahmi kita menyongsong peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian Baitun Nubuwah mohon izin untuk dipending sampai di bulan depan bertemu kembali. Jadi hari ini karena ada momentum spesial buat kita, khususnya umat Islam Indonesia, bahwa tanggal 11 Maret hari Kamis yang akan datang, negeri kita yang kita cintai ini secara resmi menjadikan libur nasional pada saat peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri sebagai salah satu anak negeri terheran-heran begitu mengapresiasi negeri ini, negara ini terhadap Isra Mi'raj. Belum tentu di negara lain, bahkan mungkin di tempat lahirnya Islam sendiri. Ada apa dan kenapa para founding father negeri ini? Siapa pencetusnya yang mengusulkan bahwa Isra Mi'raj menjadi hari libur nasional? Itu kan berarti penghormatan umat ini, bangsa ini kepada peristiwa ini. Sudah selayaknya kita sebagai umat Islam dan juga warga negeri untuk menghormati ini. Meskipun mungkin ada sebagian kecil di antara sebagian umat ini yang menganggap biasa saja dengan peristiwa ini,
Saya sebagai anak kampung yang lahir dari kampung, ngaji dari pesantren, di Jawa sana itu setiap malam Isra Mi'raj itu ada pasaran namanya. Ada kitab yang dibaca oleh Pak Kiai dan santri ribuan itu datang untuk mendengarkan kajian kitab kuning, kitab Mi'raj. Jadi itu setiap tahun dibaca. Jadi karena saya basicnya latar belakang saya adalah ustadz dari kampung, jadi mohon izin dari bapak-bapak semua yang di kota ini bahwa inilah tradisi latar belakang saya sendiri dari kampung, bahwa begitu sangat menghormati peristiwa Isra Mi'raj ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya terasa segar cara pandang kita terhadap Isra Mi'raj, mungkin izinkan pada pagi ini kita akan melihat Isra Mi'raj, sejarah Isra Mi'raj ini dalam perspektif kajian tasawuf, kajian sufistik, ya, yang mungkin kajian ini menjadi kewajibannya guru kita semua, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar, dan ini salah satu pembimbing kita di majelis ini. Jadi izinkan saya yang awam ini ikut urun rembuk dengan beliau. Beliau adalah guru saya juga. Kita akan melihat Isra Mi'raj dalam perspektif perjalanan ruhani umat manusia. Hadirin wal hadirat yang mulia, tujuan ini kita lihat peristiwa Isra Mi'raj dalam perspektif sufistik. Yang pertama, tujuan pertama adalah agar seusai ngaji ini bertambahlah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan hidup kita menjadi lebih kuat lagi untuk mencintai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya ukuran-ukuran, cara-cara untuk bagaimana cara mencintai Allah itu menurut resep-resep dari para ulama tasawuf. Karena kita ini sebagai sebagai pesakit yang datang kepada dokter hati, dan dokter hati kita adalah para ulama, para mutasawwifin yang ahli di bidang hati. Jadi kita juga tahu caranya bagaimana untuk bisa sampai jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita bersama-sama menikmati perjalanan Isra Mi'raj ini untuk diri kita masing-masing sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun peristiwa ini dialami oleh Nabi Muhammad, tapi kita ingin di kajian yang terakhir kita ini bahwa Isra Mi'raj pun bisa dialami oleh kita semua. Kira-kira itu target dari pengajian kita pada pagi ini. Kita masuki yang pertama. Kenapa kita perlu mencintai Allah? Karena ternyata bila kita mencintai selain Allah, maka ujungnya adalah kegelisahan, kegundahan, dan kekecewaan. Itu pasti. Dan ini boleh dicoba. Jangan katanya, praktekkan. Boleh, silahkan Bapak test case. Cintai selain Allah. Dan banyak sekali siapa-siapa yang mau kita cintai itu. Misalnya kalau kita lihat dalam surat 9, surat At-Taubah, siapa-siapa saja penyakit-penyakit yang bisa kita lebih jatuh cinta kepada selain Allah. Ya. Ini kalau dalam istilah tasawuf sebagai hijab, penghalang. Penghalang, hijab itu ibu penghalang. Ini tadi kan ibu ditutup ya, ada hijab. Sekarang pada saat dibuka ibu bisa melihat saya. Nah, kita tidak bisa merasakan jatuh cintanya sama Allah karena ada hijab. Nah, hijabnya ini banyak sekali. Kalau berdasarkan Quran, diantaranya saja surat At-Taubah, hijab-hijabnya itu cukup banyak. Surat At-Taubah ayat 24 misalnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
أموالكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, maaf saya ulang, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta bersungguh-sungguh untuk menuju ke jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itulah hijab-hijabnya. Nabi Muhammad sendiri sebagai kekasih Allah, ya, yang tentu cintanya sama Allah itu besar, ternyata perlu diuji juga. Karena waktu itu peristiwa Isra Mi'raj itu jatuh pada tahun ke-10 kenabian. Berarti usia Nabi usia berapa tuh Bapak Ibu? 50. Dan kalau Bapak baca sejarah, saat itu Nabi sedang mengalami titik terendah hidup. Tahun itu disebut tahun Amul Huzn. Orang-orang yang paling berharga dalam hidupnya diambil sama Allah. Yang tadi dibilang di Quran, ya, pengganti orang tuanya, pamannya Abu Thalib, yang ngurusin dia dari umur 8 tahun, yang ikut menikahkan dia, yang ikut membackup pada waktu dia menjadi Rasul di usia 40 tahun, yang ikut membantu memberikan perlindungan dari gangguan orang kafir selama 10 tahun, ya Abu Thalib. Di situ Muhammad merasa tenang, ada ayah pengganti Abdullah. Tapi nyatanya diambil sama Allah, gitu. Diambil sama Allah. Meskipun itu tahunnya disebut tahun Amul Huzni, bukan berarti wafatnya di tahun itu, di minggu itu. Jadi dalam 1 minggu Pak Haji Roni, dalam 1 minggu itu pamannya wafat, menyusul kemudian beberapa hari kemudian istrinya wafat. Coba. Sedangkan Khadijah itu kita sudah bahas kan pada kajian Baitun Nubuwah, begitu berartinya Khadijah di hati Rasulullah. Meskipun Rasulullah sudah berganti istri banyak, Khadijah tak tergantikan. 28 tahun Rasulullah didampingi oleh beliau. Sampai pernah Rasulullah bermanja-manja di pangkuan Khadijah untuk tidur, lalu Khadijah meneteskan air matanya ke pipi Rasulullah dan Rasulullah terbangun. "Kamu sedih bersuami aku?" "Bukan sedih," kata Khadijah, "tetapi dengan apa lagi aku membantu engkau ya Rasulullah." Karena saat itu sudah habis kekayaannya, di embargo ekonomi menjelang Amul Huzni ini. Karena bisnisnya Khadijah dikup sama orang-orang kafir Quraisy, sehingga jatuh miskin, bahkan kelaparan, dan menghembuskan nafas saat itu untuk kain kafannya saja tidak punya. Coba,
Itulah kadang-kadang kecintaan kita kepada dunia ini membuat terpuruk hati kita. Tapi kalau kita mencintai Allah, membuat bahagia kita. Jadi terserah Bapak Ibu mau jatuh cinta sama Allah atau kepada selain Allah. Kadang-kadang pada saat saya menyampaikan materi seperti ini, kan Pak Ustadz, kita ini hidup di dunia, masa nggak boleh sih sama dunia? Paling tidak nih secara ukuran normal, setidaknya ya 4 atau 45%-nya dunia bolehlah, 55 Allah. Itu kalau ukuran manusia. Tapi kalau saya nggak bilang gitu, itu di Al-Baqarah ada diceritakan. Ya, kamu boleh menyebut nenek moyangmu banyak, tapi sebutlah aku lebih banyak, kata Allah gitu. Jadi nggak larang juga sih, boleh. Ya, tetapi kalau saya boleh menerjemahkan sama Bapak Ibu, begini saya jawabnya. Biasanya kalau ada jamaah bertanya begitu. Kalau orang mencintai Allah, justru akan mencintai ini semua yang tadi disebut. Tapi kalau orang mencintai ini semua, justru akan membenci ini semua ujungnya. Orang begitu membanggakan orang tuanya, akhirnya kecewa sama orang tuanya, musuhan. Saya pernah punya murid telepon, ibu-ibu, Pak Ustadz, kenapa saya menggigil ini kedinginan, katanya gitu, sampai keluar air keringat dingin. Kenapa Bu? Ini baru ibu saya 3 hari di rumah saya, kok saya kayak mau marah sama ibu. Bisa kayak gitu. Padahal dia adalah seorang ibu yang sangat sayang sama ibunya. Gitu. Jadi kalau kita mencintai selain Allah, justru ujungnya makanya kekecewaan. Tapi kalau kita mencintai Allah, sejelek apapun, semusibah apapun, ibu kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, harta kekayaan kita, dikasih sesuatu yang membuat masalah, kita tetap cinta sama dia, karena kita tidak berharap sama dia. Kita tetap sabar. Contoh siapa ibu-ibu? Asiyah radhiyallahu anha punya suami enggak ada yang sejahat Fir'aun, tapi dia tetap menjadi istri yang terbaik buat Fir'aun karena dia tidak pernah berharap dari Fir'aun. Coba kalau dia ingin menjadi Fir'aun ini segala-galanya buat dia udah kecewa dari awal. Tapi Asiyah enggak pernah. Siapa lagi yang kebalikannya? Nabi Nuh dan Nabi Lut, istrinya itu adalah berkhianat kepada suaminya, tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut tetap setia kepada istrinya. Karena begitu. Siapa lagi? Nabi Ibrahim dengan Azar ayahnya. Meskipun Ibrahim saleh, ayahnya kafir, tapi Ibrahim tetap menjadi anak yang baik kepada orang tuanya. Gitu. Kebalikannya lagi, Nabi Nuh, ayahnya baik, anaknya Kanaan kafir, tapi sampai anaknya tenggelam begini, kelelep gitu, Nabi Nuh tetap meraih tangannya, sini anakku, tapi anaknya yang keras kepala, akhirnya turun Allah, dia bukan keluargamu, ya hanyutlah anak itu. Tapi Nabi Nuh tetap sayang. Jadi saya cerita maling kundang itu nggak cocok bagi saya. Mohon maaf, masa seorang ibu nyumpahin anak jadi batu? Nggak mungkin lah. Kalau seorang ibu yang mencintai Allah, dia anaknya segimanapun dia akan sayang kepada anaknya. Itu sebetulnya resepnya. Disinilah latar belakang Isra Mi'raj itu, karena Nabi Muhammad diuji di titik terendah, di mana sesuatu yang paling dicintainya diambil sama Allah. Tujuannya apa? Agar Muhammad bersih hatinya hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah sisi sufistiknya perjalanan Isra dan Mi'raj, gitu Bapak Ibu yang mulia. Sampai-sampai namanya Nabi Muhammad juga manusia biasa ya Bu ya. Nah manusia biasa, dia kemana ya aku? Ini istri saya nggak ada, paman saya nggak ada, orang-orang kafir semakin berani sama saya bisa melindungi saya.
Yang tadi dibilang di Quran, siapa? Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, pasangan. Tadi bilang wa ikhwanukum, saudara. Nabi Muhammad kepikiran, aku masih punya saudara. Siapa tahu saudara saya kebetulan saudaranya menjadi pejabat. Nah, biasanya yang dicari sama kita sesuatu yang kuat. Rasulullah juga begitu. Aku punya saudara, saudaranya di Taif. Itu menjadi pejabat-pejabat negara. Nabi Muhammad bersama anak angkatnya Zaid bin Haris. Zaid, antar aku kemana? Kita minta dukungan dari saudara-saudara aku di Taif. Nah, diantarlah sama Zaid. 80 km kurang lebih jarak antara Mekah dengan Taif. Dia ke Taif. Sampai di Taif, dia ngobrol sama saudara yang jadi pejabat itu. Apa kata-kata dia? Apa perlunya saya sama ente? Katanya. Tidak didengerin Muhammad. Apa perlunya saya sama dengan kamu? No, pergi. Diusir. Coba. Itu. Jadi kalau bapak ibu berharap sama seseorang terus mengecewakan, lalu ibu bapak sewot, nggak usah. Memang manusia nggak ada yang ngerti kita. Kenapa kita banyak tergantung kepada selain Allah? Dan kebencian kita kepada sesuatu selain Allah merugikan kita. Apalagi kalau kita belajar ilmu tasawuf, itu musyrik namanya. Halo, musyrik itu bukan hanya sekedar menyembah selain Allah. Saat kita mencintai sesuatu lebih besar, benci kepada sesuatu lebih besar, itu musyrik sama. Karena berarti apa? Kita sangat tergantung dengan dia. Jadi kenapa? Jadi ada tetangga di sebelah kita pakai mobil kaca tetap masih ditutup, gitu. Apa masalahnya? Ya. Udahlah tetangga di situ ya, kita ke restoran makanan, mau makan keluarga bareng-bareng sama anak sama bini, seneng-seneng kan, udah kita nikmatin saja makan. Tiba-tiba tetangganya di sebelah, kenapa sih lu ke situ? Apa urusannya? Jadi masalah kan pada saat ada di sebelah, loh sebel banget ada dia, pindah-pindah yuk restorannya. Lah, menyusahkan itu. Jadi makanya mencintai kepada selain Allah itu menyusahkan hati. Jadi Rasulullah itu pada saat diuji dengan kebencian siapa itu saudara-saudaranya di Taif, ya sudah, dia cuma berpesan sama saudaranya, wahai saudara-saudaraku, kamu tapi jangan cerita sama masyarakat umum, sebab masyarakat umum nanti bertindak lebih dari Anda karena mereka nggak ngerti, gitu. Wawasannya belum nyampe, gitu kata Nabi, mungkin bahasa kasarnya gitu. Tapi apa? Saudara-saudaranya itu malahan ngasih tahu ke masyarakat umum bahwa Muhammad udah datang ngomong gini gitu. Masyarakat umum baru belum oh di situ media sosialnya asal baca kan gawat kan, gitu masalahnya, asal share, wah Muhammad gini, langsung ngumpulin anak-anak muda bawa batu dilemparin Muhammad. Melakukan sesuatu yang di luar batas, Pak. Dilempari, Nabi lari bersama Zaid sampai Zaid bin Haris melindungi dengan tubuhnya, bocor-bocor kepalanya Zaid bin Haris, gitu. Ya sudah, Rasulullah pulang ke Mekah lagi. Kata Zaid bin Haris, kita mau kemana ya Rasulullah? Pulang kemana? Ke Mekah. Kamu bahaya di Mekah. Nabi bilang, gimana lagi? Ternyata aku hanya harus berharap sama Allah. Doanya guru saya cukup merekam cukup panjang, ya, panjang banget ya doanya. Saya bacain Indonesianya aja ya. Pada saat duduk sama Zaid bin Haris menjelang memasuki kota Mekah, dia berdoa begini, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kemampuanku serta minimnya upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Allah yang Maha Pengasih di atas seluruh yang pengasih, Engkaulah Tuhan pemelihara kaum yang lemah. Engkau Tuhan pemeliharaku.
kepada siapa engkau menyerahkan daku? Apakah kepada yang jauh, yang bermuka kusut terhadapku, atau kepada musuh yang engkau beri kekuasaan atas urusanku ini? Tetapi selama engkau tidak marah padaku, aku tak peduli. Hanya saja perlindunganmu lebih lapang bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi semua kegelapan, dan menjadi baik dengannya urusan dunia dan akhirat. Kiranya tidak jatuh atasku amarahmu, tidak juga menimpa diriku murkamu. Engkau wajar mengecam sampai engkau ridho. Tiada daya menampik mudarat, tiada juga kekuatan meraih manfaat kecuali denganmu ya Allah. Jadi dilihat kalau doa yang panjang ini, sepertinya Muhammad, apapun yang terjadi pada manusia buatku enggak apa-apa. Apapun enggak apa-apa. Hanya satu yang aku enggak minta sama kamu, jangan kau murka sama aku ya Allah. Dia enggak kepengen Allah marah sama dia. Kamu mau menyiksa aku enggak apa-apa, asal kau jangan marah sama aku. Gitu. Mungkin ini ujian buat aku, kata Allah. Gitu. Jadi kita jangan bersuuzon sama Allah pada saat bapak-bapak ibu ditimpa hidup di titik terendah. Gitu. Guru spiritual saya punya guru spiritual. Kalau ada sesuatu yang berat buat saya datang ke dia. Dia bilang gini sama saya. Ini mungkin 15 tahun lalu nasihat itu, 15 tahun lalu. Dia bilang begini sama saya, Ustadz, setiap manusia itu pasti akan menghadapi hidup di titik terendah. Semua manusia. Saat semua orang gak ngerti Ustaz. Semua orang, termasuk orang terdekat Ustaz, gak ada. Pergi semua. Saat itu Ustaz sendiri. Semua orang akan ngalamin gitu. Saat Ustaz ngadepin gitu, tenang saja. Allah tetap bersama Ustaz. Asal Ustaz tahu enggak jalannya Allah tuh kemana. Itu harus tahu. Jadi saat itu saya sedikit takut, tapi yang bikin tenang, Allah tetap akan kasih jalannya. Itu yang bikin tenang. Hanya bagaimana Bapak Ibu bisa tahu jalannya itu. Nah biasanya di persimpangan tuh, persimpangannya dua, kanan atau kiri. Godaannya itu, ya jalannya Allah itu yang kata guru saya harus ditahu. Jangan jalannya syaitan. Biasanya jalannya setan itu ya lebih menggiurkan gitu. Ya, hati-hati tuh. Ya. Saya kira ini Nabi Muhammad mencari-cari jalan, dan akhirnya pada saat Zaid bin Haris mau kemana ya Rasulullah, pulang. Kepada siapa? Pada Allah. Ini jalanku. Dan dia pulang lagi ke Mekah. Saat bersandar setelah tawaf, Zaid bin Haris pulang. Dia di Ka'bah belum sempat pulang. Bahasa Sundanya itu perem-perem ayam di dinding Ka'bah ya, perem-perem ayam gitu. Itu ngelenggut gitu ya. Sambil darah-darah udah kering di kaki-kaki habis lemparan batu itu. Tiba-tiba dari langit itu ada cahaya sinar datang. Gitu. Ya. Karena kondisi batinnya Rasulullah itu adalah saat itu sudah nggak ada jarak antara Rasulullah dengan Allah. Alarmnya tinggi. Gitu. Nggak punya harapan sama siapa-siapa. Disitulah kebahagiaan datang, Pak. Ya, Al-Ghazali sih mengatakan begini, saat situasi itu datang, Pak, Bapak akan mendengar sesuatu yang belum pernah didengar. Bapak akan merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan, dan Bapak akan melihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Itu yang akan didapatkan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad disambut Jibril masuk ke dalam kendaraan itu, ya tadi diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1 gitu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Terus dia melewati alam semesta. Naik terus ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Di dalam surat An-Najm bahkan sampai inda sidratil muntaha, sampai di batas ufuk yang paling tinggi. Saya berhenti dulu sejenak karena nih
ulama-ulama sekarang, terutama ulama-ulama yang seusia saya, rata-rata sering sekali senang secara rasional, sehingga mendoifkan hadis-hadis yang bicara tentang Isra Mi'raj. Mungkin karena pinternya ulama-ulama milenial sepertinya. Jadi ulama sepuh dulu itu mungkin nggak pinter kayaknya. Ya. Begini saja, saya akan nggak pakai hadis deh kalau Anda bilang itu hadisnya doif. Saya akan pakai logika saja. Karena nanti kalau main hadis itu Ustadz nggak ngerti itu hadis doif dipakai. Ya udah saya nggak pakai hadis kalau gitu. Saya nggak pakai hadis deh. Ya, kalau salah saya bukan hadis, gitu kan. Sekarang begini, ini kita lagi pakai apa nih? Teknologi gelombang kan. Saya punya pengajian hari Kamis. Di hari Jumat pagi jam 8. Yang ngajinya di Amerika. Di Amerikanya jam berapa? Jam 8 pagi. Di Amerikanya jam 8 malam. Saya mau ngomong sama dia, ngaji yuk jam 8 pagi Jumat. Jam 8 malam Kamis Pak Ustadz. 8 pagi Jumat. Begitu. Nah itu orang rasional tuh. Rasionalnya itu terbatas dengan apa yang dia lihat. Ya kalau dia bilang jam 8 Kamis jangan didoifkan dong. Memang kenyataannya jam 8 Kamis malam. Nabi Muhammad itu bercerita tentang melihat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi apa di langit-langit. Kan nabinya udah meninggal, masa ketemu hadisnya doif? Lah itu sama seperti ini. Lalu kita maksa jam 8 pagi 8 malam. Apa sih? Saya logika saja deh, nggak pakai hadis. Begitu. Itu kecepatan gelombang. Nah Rasulullah tadi katanya burok katanya. Bark itu adalah kecepatan kilat, berarti kecepatan cahaya. Saya googling kecepatan cahaya pakai handphone. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Itu kalau cahayanya cahaya ini, cahaya material. Dan yang datang Jibril itu bukan cahaya material, lebih tinggi dibandingkan cahaya material. Udah di luar nalar. Makanya sampean nih yang suka mendoif-doifkan hadis, ngajinya kurang ketinggian menurut saya. Gitu ya. Jadi jangan membodoh-bodohkan ulama-ulama dulu. Gitu. Ya. Jadi kecepatan cahaya ini aja 300.000 km per detik. Saya iseng, bumi berapa sih diameternya? 40.000 km. 40.000 km dibagi 300.000, 8 kali muter Nabi Muhammad 1 detik. Ngelilingin bumi nih 1 detik dengan kecepatan cahaya ini aja itu bisa 8 kali putaran bumi. Gimana kalau cahayanya cahaya Jibril? Ya lebih lagi berarti. Ini cahaya material yang dibikin manusia pakai energi listrik aja cepet banget kecepatannya. Sampai ada namanya internet apa itu? Fiber optik, karena kabelnya dikasih cermin. Kemudian ditembak sama sinar supaya Mbps-nya lebih tinggi, lebih cepat. Itu pakai cahaya karena bukan cuma kekuatan kabel. Bukan cuma kekuatan gelombang gitu, cepet gitu. Saya pakai logika saja. Gitu Pak. Jadi Rasulullah itu bagaimana melakukan perjalanan Mi'raj itu dengan kekuatan cahaya Jibril. Jadi pada saat dia itu mengetahui sesuatu yang secara rasional kita tidak bisa diyakini, ya dia ngalamin. Sebab Nabi Muhammad mengalami 3 tahapan ilmu. Ilmul yakin, ainal yakin, hakul yakin, begitu. Sedangkan saya kelas ustadz biasa-biasa, ilmu yakin aja belum separohnya gitu, apalagi ainul yakin, apalagi hakul yakin. Dia itu cuma ngerti ilmunya. Oh ilmunya ini hadisnya riwayatnya nggak bener gini, itu ilmu yakin, belum ainal yakin. Sampean belum ngalamin, belum ngelihat langsung peristiwanya. Bukan ngalamin saja, bukan ngelihat saja, hakul yakin, belum ngalamin. Nah Rasulullah itu ngalamin, ya gimana? Terus dibilang salah, ya gimana? Gak bisa.
Makanya si pengarang buku ini dia hafal ribuan hadis, dia hafal Al-Quran. Si pengarang buku ini bilang, makanya jangan dijawab secara ilmu, jawablah secara iman, gitu. Dia sederhana banget beliau ini. Saya sangat suka beliau ini. Jawablah secara iman, karena kita tingkatan ilmunya juga kagak nyampe. Ilmul yakin, ainal yakin, hakul yakin. Padahal dia itu hafal Quran ribuan hadis, dia ngerasa nggak bisa juga. Lah sekarang saya hafal satu hadis juga kagak, lalu bilang nggak bener tuh dhaif tuh. Lah gimana? Nggak bisa lah gitu. Jangan gitu. Mohon jangan, hati-hati, jangan gitu. Nah, setelah Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu melewati beberapa tahap, ya Bapak-bapak, dalam kajian sufistik ini ada caranya gitu. Kan disimbolkan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh ya. Dalam sufistik itu, kalau orang mau mencintai Allah, tahap pertama yang dilalui pertama adalah namanya taubat. Jadi Bapak datang ke masjid ini bukan ibadahnya, bukan kesalehannya. Semakin tinggi orang mencintai Allah, semakin apal kesalahan dirinya. Gitu caranya. Itu cara untuk mencintai Allah, hafal dengan kekeliruan diri, taubat dulu. Gitu. Seorang sufi itu bisa bertaubat hanya satu dosa 30 tahun. Satu dosa doang. Lah kita dosanya berapa? Maaf ya. Seorang sufi ada satu dosa, tobatnya 30 tahun. Siapa orangnya? Namanya Abu Hasan At-Tikriti. Dia seorang bos, semacam pemilik shopping center gitu di Irak. Ya. Dia beberapa punya blok, misalnya Supermall, blok BSD, Bintaro dia punya, misalnya kalau ada bahasa kita ya, blok-blok usaha gitu dia. Nah, Abu Hasan At-Tikriti ini ibu-ibu suatu waktu terdengar bahwa satu-satu blok perusahaan itu kebakaran. Wajar kan sebagai owner dia langsung menuju TKP gitu kan. Dia ke TKP, Pak. Naik kuda, ini cerita dulu bukan sekarang. Naik kuda yang paling cepat. Ajudanku, kuda merah dia mau. Wah, Ferrari gitu ya. Sampailah di TKP, satpam siap. Wah, kan orang kaya, siap. Syekh, super blok kamu salah satunya yang tidak terbakar, yang lain kebakaran. Pasti secara normal kita sebagai orang saleh, apalagi wali ya, kekasih Allah, pasti, apalagi bapak-bapak yang rajin ke masjid ya, tidak pernah telat, pasti rajin ke masjid kan gitu pasti ya. Beda ya rajin ke masjid gitu kan ya, pasti aku yang lain bakaran, aku ya deket sama Allah beda gitu kan, ada gitunya kan. Nah ini Abu Hasan At-Tikriti langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Dia masuk, baru alhamdulillah dia melangkahkan kudanya untuk masuk ngelihat shopping center dia itu, tiba-tiba ke otaknya itu, jangan kamu merasa muslim bila di pagi hari kamu tidak pernah memperdulikan urusan kaum muslim yang lain. Gitu. Dia kehajar hatinya. Kok orang susah, kok aku senang gitu Pak Haji. Bagi dia itu dosa. Saya ulang, kok dia senang saat orang lain susah. Itu jangan merasa muslim kata Rasulullah. Kalau kita itu senang di atas penderitaan orang lain. Kata Abu Hasan At-Tikriti, dari situ saya beristighfar sudah 30 tahun hanya untuk dosa itu. Hanya untuk dosa itu. Itu cara mencintai Allah itu, ibu-ibu awaslah dengan diri kita sendiri gitu loh Bu ya. Mulai keluar dari masjid ini ibu-ibu, meskipun naluri kita ya ibu-ibu, naluri kita itu hafal dengan kekurangan orang lain ya, hafal ini si anu gini-gini. Coba belajar nanti pada saat mulut mau ngomongin tentang kekurangan orang lain, stop udah. Diri aja, diri kita aja, cari kelemahan diri. Itu sebab caranya. Itu langit pertama yang dilewati oleh para kaum sufi. Yang kedua adalah setelah taubat, wara.
Langit keduanya wara. Wara itu berhati-hati. Jadi berhati-hati dalam hidup. Langkah kita hati-hati. Wara. Kemudian yang berikutnya setelah wara, zuhud. Zuhud itu merasa tidak butuh dengan dunia atau tidak tergantung kepada dunia. Yang dilukiskan Nabi Muhammad diambil pamannya dan diambil istrinya. Sudah tidak ada lagi rasa butuh dengan dunia. Itu zuhud. Zuhud dialamin. Habis zuhud kita latih zuhud, baru naik ke langit berikutnya. Langit keempat apa? Langit keempat fakir. Setelah zuhud itu kita merasa fakir. Fakir, tidak merasa punya apa-apa, meskipun bapak-bapak rekeningnya nolnya tidak berseri misalnya ya. Tapi tidak merasa kaya, merasa fakir. Terus merasa kayanya kepada siapa? Kepada Allah saja, gitu. Merasa butuhnya, jadi fakir. Sebab nanti kalau ibu merasa punya, misalnya punya kedudukan, punya kekayaan, itu yang bikin gelisah juga. Kita udah lewat, kok orang itu kagak nyapa ya? Apa urusannya nggak nyapa? Gitu loh. Jadi bikin susah kita ya. Padahal perasaan tuh ini baju tuh udah oke banget gitu, udah tasnya Hermes, udah apa, tapi kok orang nggak menghargai, susah jadinya. Gitu. Jadi merasa fakir, merasalah fakir. Karena itu bikin sehat hati ini. Hati kita sehat. Setelah fakir, baru sabar. Kita sabar jalan. Itu langit kelimanya. Ini menurut ilmu tasawuf. Sabar jalanin hidup, baru naik berikutnya tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri hanya kepada Allah. Nah, kalau udah latihan dari 6 tahapan ini, barulah naik ke langit ke-7. Ini udah enak. Bahasa surat Al-Bayyinah itu dibilangnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah ridho sama bapak ibu semua, kitanya ridho sama Allah. Jadi mau diuji apapun, yang kita udah ridho sama Allah, nggak akan ngefek sama hidup kita. Nah, saat itulah kita semua berarti saat melakukan Isra Mi'rajnya itu kita mengalami dengan diri kita masing-masing. Bukan cuma Nabi Muhammad yang bisa, tapi bapak ibu semua juga bisa Mi'raj hatinya. Salah satu simbol Mi'rajnya apa? Tadi sholat subuhan kita. Karena makanya kata para ulama, salah satu hasil dari Isra Mi'raj adalah sholat. Itu cara ritualnya. Sebetulnya cara naiknya itu yang tadi diceritakan saya. Ada mulai dari taubat gitu ya, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, ridho. Baru menyamudra, lalu kita ritual dijaga setiap hari, pagi, siang, sore, malam, itu dengan sholat subuh, zuhur, asar. Itu adalah mi'rajnya kita ya, mi'rajnya kita. Saya tutup supaya kita tidak merasa besar. Satu saja deh dengan keterbatasan waktu. Surat An-Nur ayat 41. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sholat dan bertasbihnya. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Langit, bumi, bahkan nih burungnya kedengaran udah cikcut-cikcut yang mengembangkan sayap. Menurut ayat ini mereka tahu cara sholatnya dan tasbih. Jadi tadi subuhan udah telat sih, nanti zuhur berarti. Cara untuk merasakan bersama Allah tidak lagi diimami hanya oleh Pak Ustadz, tapi berjamaah dengan alam semesta. Dari sejak bapak ibu ke toilet buka keran air, airnya itu yang turun adalah air yang sedang bertasbih kepada Allah. Sentuhannya bersama. Ini yang dibatas-batasin, ini tanah yang kita injak, buminya tadi bertasbih kepada Allah. Jadi kita berjamaahnya nggak sendiri. Ini yang dilihat oleh Rasulullah, linuriyahu min ayat. Itu maksudnya Pak Jironi. Jadi Nabi Muhammad melintasi semacam orkestra besar di alam semesta ini. Nabi menyaksikan bahwa seluruh alam semesta ini sujud kepada Allah. Di situ yang membuat Muhammad bleng gitu. Makanya pulang dia ngebleng. Apa yang aku bikin buat umatku? Jadilah
sholat. Jadi sholat nanti tambahannya buat Bapak Ibu, tidak lagi hanya berjamaah dengan samping kanan. Dari sejak ibu melangkahkan ke rumah, pohon-pohon melambai-lambai, itu semua sujud kepada Allah. Kita disambut dengan mereka. Enggak ada kesombongan bahwa kita yang lebih mulia dibandingkan mereka. Justru mereka yang lebih taat kepada Allah. Kita malu saat sujud ini mencium tanah yang sudah lama dia bersujud kepada Allah. Di situ merasa hadir dengan semuanya. Saya tutup. Al-Hallaj ditanya oleh muridnya, bagaimana aku melihat Allah? Al-Hallaj bilang, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi kita selalu bersama Allah. Maka bahagialah selalu orang yang selalu bersama Allah. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Ustaz. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah agama. Semoga apa-apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Diperkenankan untuk 2 orang saja karena keterbatasan waktu. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan kekhawatiran dan menaikkan keyakinan kita, misalnya dalam situasi pandemi sekarang ini, Ustaz, di mana kita khawatir kesehatan kita, kemudian istri dan anak-anak, karyawan dan lain-lainnya, dan juga kekhawatiran mengenai usaha yang saat ini ya di situasi pandemi ini kan trennya turun. Bagaimana atau amalan-amalan yang harus kita lakukan atau apa metode apa sehingga kekhawatiran itu berkurang atau menjadi hilang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sekali pertanyaan dari Bapak ini. Ya, itu memang sesuatu yang berat pertanyaan Bapak. Bahkan menjadi puncak dari kajian kita ini. Sebetulnya ujung dari kajian kita ini Isra Mi'raj dalam perspektif sufistik itu adalah bagaimana hasilnya hidup kita ini tidak khawatir dan tidak takut. Ini misalnya apa yang didapatkan oleh para wali-wali Allah, Pak. Saya bacakan misalnya surah Yunus ya. Surah Yunus ayat 62, 63, 64, 65. Gini. Ala inna awliya Allah, awliya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah ya. Ingatlah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut dan tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Itu resep ayat ini. 1, menumbuhkan rasa iman. Kemudian yang kedua menurut ini orang yang selalu bertakwa. Takwa itu Bapak dalam hidup itu, misalnya Bapak dari rumah ke sini ke Japos ada lubang jalanan, ya kita jangan injek, ngindar ke sini. Jadi Bapak jalanin hidup itu harus hati-hati. Tumbuhkan rasa iman, kemudian bertakwa. Kemudian apalagi bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan yang dari janji-janji Allah ini. Demikianlah itulah kemenangan yang agung. Ini ayatnya bilang begini, nanti tiba-tiba Allah memberikan kebahagiaan di hati Bapak kalau langkah-langkah itu dijalankan. Oke, ini teori. Sekarang Pak Ustadz gitu juga enggak? Kan yang paling penting itu sebetulnya. Sekarang saya ngibul-ngibul ngomong gitu gimana? Ternyata jawabannya saya sendiri belum bisa masalahnya, Pak. Pak Yudi ketawa. Saya pada saat kehajar pandemi pertama Maret ya Pak ya, 15 Maret kita PSBB. Iya toh? Itu Maret dan pada waktu itu menteri kita di triggernya Pak Budi Karya Sumadi kena. Itu saat itu saya nggak bisa tidur, Pak. Saya udah kebayang apa yang akan terjadi. Karena berdasarkan pengalaman negara-negara yang kena, itu kalau udah tracknya begitu, udah deh, nggak akan selamat negara itu. Karena di situ ada campur-campur antara pandemi dan saya satunya nggak disebutin, susah.
Pokoknya ada pandemi dan apa gitu. Nah di sini pada saat itu saya bingung Pak, bener bingung. Saya nggak bisa tidur, daripada nggak bisa tidur saya sholat malam. Pada saat sholat, ya udah. Kenapa saya bingungnya? Saya jujur-jujuran saja ya Pak. Saya ini nyari duitnya di orang-orang kaya. Yang paling ditakutin sama saya duit. Karena apa? Saya mobil tuh yang nongkrong masih cicilan Pak. Ya, maaf ya, saya nggak apa-apa kan, memang kelasnya ustaznya kayak gini. Mau gimana lagi, mau sok-sok tasawuf gimana, nyatanya takut sama nggak bisa bayar cicilan mobil ya toh. Waduh, sampai sama bini saya bilang, mah pokoknya kalau aku nggak bisa bayar nih mobil dulu yang dilepas ya, yang penting kita bisa tinggal di rumah. Saya bilang gitu. Kita juga cicilan bank Pak. Kan biasanya ketakutan tuh gitu Bapak kan, jadi takut sehat, takut usaha gitu kan, karyawan kan gitu Bapak ya. Ya saya gimana ya, karena apa, teori saya kalau aturan pandemi ini berlaku dan diyakini, maka urusannya murid-murid saya yang high class pasti menutup pintu buat saya datang. Lah kalau saya nggak datang ngajar berarti urusannya nggak dapat amplop. Ya itu, dia jujur-jujuran saja. Wah kacau. Kalau ustadz kampung masih nekat loh Pak. Ustadz kampung masih ada pengajian. Lah saya itu Pondok Indah, Kemang, yang usianya udah sepuh-sepuh juga gitu. Ya Pak Ustadz maaf pandemi, hari ini closing dulu ngaji. Wassalam, saya nganggur, pengangguran abadi. Ya Bayu dia gitu loh. Ya istri saya bilang gini sama saya, Pak, kamu Kak tawarin aja kan bisa pada video call. Belum ngerti Zoom Pak, video call. Aduh aku nggak kayak itu Pak, aku pengen duit Pak, ngajinya pakai video call aja malu aku. Saya bilang gitu. Bener, saya nggak mau deh, nggak, biarin aja. Pokoknya kalau kita susah, pokoknya mobil lepas ya mah, gitu. Saya bangun malam itu ya, penyebabnya itu ya, duit ya intinya. Saya bangun malam, sholat malam di balkon nih, di balkon. Saya doa, katanya wal jannatu haqqun wan naru haqqun gitu kan doanya ya, bahwa surga itu hak, neraka itu hak gitu sebelum sholat gitu kan, natap ke langit. Kata Allah, lu belagu natap ke langit gitu ya, padahal hati lu lagi dunia gitu. Kepala saya diginiin loh Pak, beneran. Saat natap langit kepala saya diginiin, tengok ke sebelah kiri. Sebab saya ini klaster yang jumlahnya cuma 8 rumah, dan saya klaster paling murah, ngadep kampung. Ini depan rumah saya kontrakan, paling pojok preman, keluarga preman. Dan rumahnya itu adalah ukurannya 6 kali 3, di situ 5 keluarga. Gimana berhubungan badannya saya pikir. Iya toh, susah dia, orang susah banget, preman. Tapi apa Pak? Kenapa saya ditengokin ke situ? Per Maret, tanggal 1 Maret 1 bulan itu rumah harus jadi. Dia bangun rumah Pak. Saya ulang, dia bangun rumah. Ngerti nggak maksudnya itu? Allah bilang gini sama saya, lu Ustadz bukan sih? Gitu. Ustadz, lu takut duit tuh, preman yang kagak jelas. Dia bangun rumah di saat orang takut susah, termasuk kamu. Saya masih jawab sama Allah, kan Jokowi yang ngasihnya. Saya bilang gitu. Iya sih Jokowi yang ngasih, tapi tetap kenapa cairnya di bulan Maret? Enggak di bulan sebelumnya aja cairnya itu dari pemerintah. Oh iya juga. Jadi artinya itu rezeki, tingkat tertinggi rezeki buat si preman itu. Padahal pada saat manusia semua susah. Apalagi lu, kata Allah gitu. Kamu gak yakin sama aku. Saya nangis Pak. Maafin aku ya Allah. Bersuuzon sama engkau. Kelas ustad loh. Astagfirullah. Kalah sama kelas preman. Saya keluar besok pagi ketemu istrinya karena premannya itu udah meninggal. Bapaknya di pangkuan saya meninggalnya si preman itu, menghembuskan nafas sampai rumahnya bocor. Saya masih ingat hari Minggu itu. Ini istrinya, Bu enak banget bangun. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah. Bayarnya cuma terima kasih Pak Ustadz. Ketawa-tawa gitu. Astagfirullah, itu cahayanya bersinar. Saat saya, dia malahan senang. Coba beda banget kan? Itu satu contoh. Saat itu Allah menghadirkan ketenangan, gitu Pak. Paham? Jadi nggak ada takut. Gara-gara dinasehatin sama siapa? Preman.
Jadi belajarlah. Makanya tadi percaya sama Allah, bertakwa. Takwa itu Bapak belajar dari hidup, sebagaimana Nabi Muhammad belajar dari alam semesta, belajar dari hidup gitu. Bahwa yakin Allah itu ada orkestra yang harmoni ngatur hidup Bapak, sehingga Bapak kuat untuk menghadapi hidup. Apa yang terjadi? Saya nggak usah ceritain ya. Apa yang terjadi pada diri saya sekarang, Pak? Boleh kan? Kalau tadi jeleknya, masa baiknya nggak boleh saya cerita sama Bapak? Dalam karir saya, profesi saya yang duitnya paling banyak sekarang, kebalikannya. Justru saat pandemi saya 2 kali lipat secara dunia loh Pak ya, 2 kali lipat. Karena apa? Ya bayangin aja murid-murid saya, tadi saya cerita dari Amerika Mas, jadi bisa ngaji, di Scotland bisa ngaji, dari Rusia bisa ngaji. Saya hanya di depan laptop cuma gini doang gitu, begitu loh. Tanpa keluar bensin lagi, efektif banget kan? Cuma bayar kuota 350.000 sebulan gitu. Untung tuh itu Pak Yudi. Iya kan? Ya Allah, makanya lu kata Allah pakai takut urusan dunia. Makanya tadi teori tadi yang 7 langit itu dalam tasawuf, praktekkan itu. Harus merasa fakir, harus merasa zuhud dengan dunia. Kalau sekarang saya kejebak dengan Zoom lagi cinta sama dunia, salah lagi Pak, saya tetap salah lagi. Ada tahapan berikutnya. Pak Yudi mau, boleh, silakan. Udah nggak apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi di At-Taubah 24 kan Ya. beberapa Ya. Yes. ada beberapa penghalang atau hijab untuk Iya, kita hijab. cinta Allah. Ini kan ajaran, ini informasi dan ini janji Allah ya untuk kita semua manusia. Dan bagi diri saya itu kan masih sulit. Tapi saya mencoba, barangkali tolong dikoreksi. Bagaimana berupaya mencintai Allah itu adalah memupuk kekaguman kita kepada Allah gitu kan. Bagaimana kita mengaku kekaguman kepada Allah? Kita mentafakuri ciptaannya gitu. Terkadang walaupun itu tidak selalu dapat hati itu ketika mentafakuri itu, tapi dengan kekaguman kita bertambah kepada Allah, mungkin ini bisa menambah cinta kita kepada Allah. Dan terkadang saya merasakan Allah itu banyak berbicara sebenarnya sama Pak Ustadz. Iya, ya. Ini lebih susah lagi, ya, yang Pak Yudi katakan. Karena misalnya ini pakai teori ya, al-hallaj itu yang tadi bilang, di mana aku melihat Allah? Muridnya tanyakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Gitu kan jawabannya Al-Qur'an itu Pak Haji. Bahwa dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Itu prakteknya gini, Pak Yudi. Al-hallaj nyuci pakaian. Nah, ini saya contohin al-halal. Pada saat nyuci pakaian, udah diperas, sudah kering, dia suruh anaknya, coba jemur pakaian ini, gitu. Suruh jemur. Nah, itu kan ada pagar-pagar itu tuh, tanaman tuh. Ditaruhlah di atas pagar tanaman. Itu orang yang mengerti tentang tanda-tanda alam. Saat itu al-halaj bilang, jangan di situ, gitu. Jangan kamu jemur di situ. Ada hak tanaman itu untuk tumbuh. Jangan kamu rusak. Jangan jemur di situ. Saya sih belum bisa sih kayak gitu. Dia ambil anaknya itu, sama anaknya diambil. Dia cari-cari dahan pohon dan lebih gede. Dan jangan di situ. Dalam setiap dahan pohon itu ada ribuan biota yang hidup di situ. Kamu timpa, dia nggak bisa bergerak. Astagfirullahaladzim. Itu al-hallaj, Pak. Akhirnya anaknya ambil lagi, kemana aku jemur nih? Ke lapangan, ditaruh di atas rumput. Jangan, katanya di rumput. Coba Pak, itu al-hallaj berbuat seperti itu. Ya, saya kira memang perlu latihan menurut saya untuk hal-hal seperti ini gitu. Kebalikannya saya Pak Yudi. Saya itu di rumah masih banyak semut Pak Yudi. Sekarang nih bulan ini semut banyak banget. 2 barang saya rusak. 1 motor Vespa saya, punya anak saya Vespa, masuk ke delkonya atau apa gitu, pas di start tet
mati. Dibawa ke bengkel, dibongkar, semut numpuk di situ bersarang. Saya bilang, semut, kamu boleh tinggal di aku, tapi kenapa ngerusakin barang? Masih sabar tuh saya Pak Haji Roni. Masih sabar Pak Haji. Seminggu yang lalu saya masak nasi. Saya bisa bantuin istri masak, cuma masak nasi doang. Saya yang masak gitu. Saya ini ditaruh di Magicom. Trek kan ada warm and cook ya. Saya pencet ke cook dong. Trek. Lah, mati mah cooknya kata gitu. Kenapa tuh Kak? Istri saya punya feeling, semut tuh paling. Ada setannya yang bikin manasin gitu. Semut ya mah, semut paling. Saya bawa, untung ada tukang kipas tuh di pinggir-pinggir jalan yang servis kipas. Pak, maaf ya, meskipun bapak kipas mungkin ngerti yang gini-gini, ini pasti semut Pak, saya bilang gitu. Dibongkar, difotoin sama dia, saya pulang, Pak Ustadz bener ini semut. Tuh kan semut. Saya lihat semut baris, pakai tisu, bersihin gitu sama saya. Dasar nggak bisa aja kompromi, semut nih gitu. Maaf itu setannya saya kebawa. Saya cerita sama istri saya, "Ma, aku udah bunuh semua semut." "Kakak," kata, "kok kamu gitu sih? Gak boleh, ngerusakin tuh Magicom kita gitu." Nah, aku sebel sama dia kata gitu. Begitu ya? Gak boleh Kak, dia hanya nyari makan loh kata gitu. Tuh, astagfirullahaladzim. Saya istighfar Pak Yudi. Astagfirullah. Karena emosi, kepancing. Semut tuh pasti panas gitu. Terus, iya benar, itu ke bawah gelombang itu. Makanya berarti kuping mata ini jangan kasih arus-arus yang negatif Pak. Itu yang membuat kita nggak normal. Saya nggak normal. Akhirnya sejak itu saya cuma liatin aja. Masih baris juga semut ribu jutaan. Ya, apalagi barang yang bakal rusak sama lu. Sekarang tapi masih diliatin aja sama saya. Ya udah gimana lagi gitu Pak. Jadi benar Pak Yudi, belajarlah. Makanya tadi kan sholat juga kalau bisa bukan jamaah dengan teman-teman saya, tapi berjamaahlah dengan alam semesta. Saya kira perlu latihan lah ini. Ustadznya sendiri yang ngajarin masih turun naik emosionalnya untuk melakukan yang tidak baik. Mudah-mudahan Pak Yudi bisa, bapak-bapak yang lain bisa untuk ramah dengan semuanya. Doa atau gimana? Boleh? Bapak dulu mau ngomong. Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada hari ini. Selanjutnya ialah doa, insyaallah dipimpin oleh guru kita. Kepadanya kami silakan. Saya akan bacakan doanya Nabi Muhammad saja biar kita bisa jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad an kulli sadatina wa ashabi Rasulillahi ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kepadamu kami mengadukan kelemahan kemampuan kami ya Allah, serta minimnya upaya kami dan kehinaan kami di kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, di atas seluruh yang pengasih, Engkaulah Tuhan pemelihara kaum yang lemah. Engkaulah Tuhan pemelihara. Kepada siapa Engkau menyerahkan daku ya Allah? Apakah kepada yang jauh, yang bermuka kusut terhadap kami, atau kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan atas kami? Tetapi selama Engkau tidak marah pada kami tak peduli. Hanya saja perlindungan-Mu lebih lapang bagi kami ya Allah. Kami berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menengahi semua kegelapan hati kami ini, dan menjadi baik dengannya urusan dunia dan akhirat kami. Kiranya tidak jatuh atas kami amarah-Mu ya Allah, tidak juga menimpa diri kami murka-Mu ya Allah. Engkau wajar mengecam sampai Engkau ridho kepada kami. Tiada daya menampik mudarat, tiada juga kekuatan meraih manfaat kecuali hanya dengan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jalan-jalan ke kota Paris, jangan lupa berbahasa Inggris. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.